19-11-02-1001 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad dari nomor BP 19-11-021-021. Saya kelompok 1, kelas 2A D4 Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Ardana, nomor BP 19-11-021-025 dari kelompok 1. Saya Mutiara Rahmatul Husna dengan BP 19-11-02-2023. Konsep dasar just in time. Just in time adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen sebaiknya tiba di lokasi kerja pada saat dibutuhkan atau tepat waktu. Konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 2. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 3. Tenaga kerja fleksibel adalah mengubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. 4. Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan yang pertama yaitu dalam sistem just in time memakai sistem tarikan dan tradisional memakai sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan pemanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Dalam sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Perbedaan yang kedua yaitu dalam just in time persediaan tidak signifikan, sedangkan di tradisional persediaannya lebih signifikan. Dalam penjelasannya, karena dalam just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan mencita-citakan nol. Dan sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jurnalnya signifikan sebagai akibat jumlah beban yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Selanjutnya itu dalam just in time memakai basis pemasok sedikit dibanding dengan basis pemasok banyak yang dipakai pada tradisional. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Selanjutnya yaitu
dalam just in time kontrak jangka panjang, sedangkan dalam tradisional kontraknya jangka pendek. Just in time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan yang baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Nah, sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Selanjutnya itu dalam just in time struktur seluler, sedangkan dalam tradisional memakai struktur departemen. Nah, struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, misalnya ke dalam struktur semi lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara bermutu. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Nah, sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengelolaan produk melalui beberapa departemen produksi, sesuai dengan tahapan-tahapannya dalam melakukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya yang tidak bernilai tambah dalam jumlah yang besar. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam sistem just in time karyawan berkeahlian ganda dibandingkan dengan karyawan terspesialisasi dalam sistem tradisional. Sistem just in time menggunakan sistem tarikan waktu, dalam tanda kutip yaitu bebas, harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerja, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, percetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam sistem just in time memakai jasa terdesentralisasi, sedangkan dalam sistem tradisional memakai sistem spesialisasi. Pada sistem just in time, jasa tersentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Pada karyawan, selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Nah, sedangkan sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Selanjutnya yaitu perbedaan keterlibatan tinggi pada sistem just in time dan keterlibatan rendah pada sistem tradisional. Pada sistem just in time, manajemen harus memberdayakan para karyawan dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi pada manajemen organisasi. Menurut pandangan just in time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Sedangkan dalam sistem tradisional, keterlibatan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Perbedaan selanjutnya itu dalam sistem just in time memakai gaya pemberi fasilitas, sedangkan dalam sistem tradisional gaya pemberi perintah. Pada sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Sedangkan sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Perbedaan selanjutnya itu TQC dibanding IQL. TQC ini yaitu Total Quality Control dalam sistem just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tidak
dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. EQL atau Accept Quality Level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep backflash costing. Pertama, pengertian dan konsep backflash costing. Backflash costing atau backflashing adalah suatu cara untuk mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat atau merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional pada job order costing dan proses costing, ada penentuan rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan backflash costing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu penerimaan bahan baku sampai barang jadi selesai itu sangat singkat waktunya, jadi tidak dibutuhkan. Karakteristik backflash costing. Pertama, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menerapkan sistem just in time. Kedua, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process. Tiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan pada periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. 4. Beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Selanjutnya, hubungan just in time atau JIT dengan backflash costing. Hubungannya yaitu dalam konsep backflash costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Bahkan, jika memungkinkan persediaan nol atau zero inventory sesuai dengan konsep backflash costing, yaitu mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat dan mendekatkan arus biaya produksi. Dalam prakteknya, dicontohkan bahwa BDP atau backflash costing punya hubungan penting dengan kecepatan atau just in time. Jika tingkat output tetap sementara, jumlah unit dalam proses diturunkan, maka kecepatan sistem telah digandakan. Kecepatan berhubungan balik dengan throughput time. Meningkatkan kecepatan akan mengurangi waktu memenuhi pesanan produksi. Bahkan mungkin dicapai zero inventory untuk barang jadi karena semua pengiriman dibuat sesuai pesanan. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam backflash costing, proses produksi menjadi lebih cepat sehingga lama waktu pemrosesan mulai di bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, bisa beberapa minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Sesuai dengan tujuan JIT adalah mengurangi waktu siklus atau total, atau bisa juga disebut dengan terutama waktu proses yang signifikan dalam produk, dan juga bisa mengurangi waktu total siklus, berarti menanggungi biaya dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, di sini dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Nah, dapat kita contohkan misalnya pada metode perpetual saat pembelian, misalnya yaitu pada tanggal 1 Mei 2020 dibeli barang dagang senilai 20 juta. Nah, kita bikinlah jurnalnya.
kita bikin tanggalnya 1 Mei 2020. Keterangannya, persediaan barang dagang di debit dan di kredit atas utang dagang sebesar 20 juta. Nah, di sana terlihat bahwa pada saat pembelian tuh kita harus mendebit persediaan barang dagang. Nah, dapat kita contohkan pula pada metode perpetual saat penjualan. Misalnya, tanggal 3 Mei 2020 dijual tunai barang dagang seharga 5 juta kepada toko makmur dengan beban pokok yang dijual sebesar 2.500.000. Nah, kita bikinkan jurnalnya tanggal 3 Mei 2020. Keterangan di debit kas besar 5 juta dan di kredit penjualan sebesar 5 juta. Setelah itu, kita jurnal juga HPP atau harga pokok penjualan di debit sebesar 2.500.000 dan kita kreditkan persediaan barang dagang sebesar 2.500.000. Dan di sini terlihat bahwa persediaan barang dagangan saat dijual kita catat di sisi kredit. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Nah, akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Nah, dapat kita contohkan misalnya pada persediaan barang dagangan PT Mycom Komputer Retail ada sebagai berikut. Persediaan barang 1 Januari 2015 sebesar 1.500.000, persediaan barang 31 Desember 2015 sebesar 1.250.000. Di sini kita hanya membahas tentang persediaan saja. Nah, pada akhir periode dilakukanlah penyesuaian. Dan kita bikin jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember 2015. Keterangannya yaitu harga pokok penjualan di sebelah debit dan di kredit persediaan barang dagangan sebesar 1.500.000 dan kita debit di persediaan barang dagangan sebesar 1.450.000 dan kita kredit harga pokok penjualan sebesar 1.450.000. Sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat di akhir periode akuntansi. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan barang akhir. Air jurnal yang digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode akuntansi tersebut. Sepertinya tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Nah, demikian pula tidak ada penelusuran terinci atas persediaan work in process atau persediaan dalam proses yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backwash. Keduanya bergantung pada perhitungan akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan.